Selamat siang, Bu. Saya dengan Bidan Ajeng. Kalau boleh tahu Ibu dengan siapa dan umurnya berapa, Bu? Saya Ibu Dina, 25 tahun. Baik, Bu. Ibu Dina. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Jadi begini Bu, saya sudah menikah 7 bulan yang lalu. Saya rencana akan melakukan program hamil secepatnya, tapi saya khawatir dengan diri saya sendiri, apakah sudah siap untuk hamil atau belum. Saya juga belum tahu apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum kehamilan. Jadi saya konseling dengan Ibu dan bertanya-tanya apa saja sebaiknya yang dipersiapkan dan persiapan saya sebelum hamil, Bu. Itu langkah yang baik ya, Bu. Persiapan prakonsepsi itu sangat penting. Bisa juga membaca leaflet itu. Jadi masa kehamilan yang sehat akan memberikan pengaruh pada proses persalinan yang baik dan juga sehat ya, Bu. Untuk tujuan KIE prakonsepsi ini yang pertama memberikan pendidikan cukup ini untuk mengoptimalkan kesehatan individu sebelum dan selama kehamilan, sehingga menurunkan angka kematian ibu dan bayi secara signifikan. Yang kedua, menilai risiko kehamilan. Yang ketiga, mengoptimalkan perawatan medis. Keempat, menawarkan intervensi sebelum kehamilan untuk meminimalkan kemungkinan hasil buruk terkait kehamilan. Baik Bu, saya mengerti. Lalu untuk pemeriksaan kesehatan seperti apa saja Ibu yang bisa saya lakukan? Lalu yang pertama untuk pemeriksaan kesehatan itu bisa dilakukan di sini ya, Bu. Jadi pemeriksaan kesehatan itu minimal dilakukan 6 kali selama kehamilan dan minimal 2 kali pemeriksaan oleh dokter pada trimester 1 dan 3 ya, Bu. Jadi pemeriksaan kesehatan itu meliputi penimbangan berat badan, tinggi badan, yang kedua pengukuran tekanan darah, pengukuran lingkar lengan atas, pengukuran tinggi fundus uterus atau tinggi rahim, terus pemeriksaan presentasi janin dan limit janin janin, screening status imunisasi tetanus dan pemberian imunisasi bila diperlukan, lalu pemberian tablet tambah darah setiap hari selama 6 menit, pemeriksaan laboratorium dan USG, penata laksanaan atau penanganan kasus. Yang kedua itu ada mengikuti kelas ibu hamil ya, Bu. Dengan mengikuti kelas ibu hamil itu ibu akan memperoleh informasi tentang kehamilan, persalinan, perawatan masa nifas, perawatan bayi baru lahir, kebutuhan dan aktivitas reproduksi. Jadi ibu bisa mengikuti kelas itu bisa satu kali dengan suami ya, Bu. Terus yang ketiga ada perawatan sehari-hari ibu hamil. Ibu bisa lihat gitu. Yang pertama, makan beragam makanan secara proporsional. Untuk pola makan itu biasanya seperti apa? Apakah sudah proporsional? Proporsional itu pola makannya seimbang ya, Bu, mencakup karbohidrat seperti nasi, proteinnya seperti ikan, ayam, telur, susu. Lalu ada vitamin itu dari sayur dan buah. Untuk serat dan mineral, untuk mengkonsumsi air putih itu sebaiknya 2 liter atau 18 liter per hari ya, Bu. Untuk pola makan saya biasanya satu hari itu makannya 3 kali Bu, tapi saya kurang suka sayuran, jadi saya kurang konsumsi sayuran juga. Ya, saya jarang minum juga Bu, soalnya ya malas buat minum. Berarti Ibu sekarang harus mengkonsumsi sayuran lebih banyak ya, Bu. Terus untuk mengkonsumsi air juga harus 2 liter per hari, dan itu untuk kepentingan janin ibu. Dan ibu kan juga mau hamil, jadi untuk menjaga kesehatan janin dan juga kesehatan ibu. Nah, untuk yang kedua perawatan sehari-hari ibu hamil itu ada menjaga kebersihan diri. Itu mencuci tangan dengan sabun, mandi dan gosok gigi 2 kali sehari, mencuci rambut atau keramas 2 hari sekali ya, Bu. Menjaga kebersihan payudara dengan mengganti udara setiap hari, terus mengganti pakaian dan pakaian dalam juga setiap hari. Untuk yang ketiga ini istirahat yang cukup ya, Bu. Jadi untuk tidur malam ibu usahakan untuk tidur dengan durasi 7-8 jam ya, Bu. Untuk tidur siang ibu juga usahakan untuk
tidur atau berbaring kurang lebih 1-2 jam dulu. Lalu apakah sudah cukup jelas Bu penjelasan perawatan diri sehari-hari bagi ibu hamil nantinya? Baik Bu, sudah jelas. Lalu yang selanjutnya itu ada aktivitas fisik dan latihan fisik ya Bu. Yang pertama, ibu hamil yang sehat dapat melakukan aktivitas fisik sehari-hari dengan memperhatikan kondisi ibu dan keamanan janinnya. Jadi nanti suami bisa membantu istri ya Bu untuk pekerjaan rumah, jadi ibu tidak mengerjakan pekerjaan rumah itu sendiri. Jadi aktivitas fisik yang bisa ibu lakukan itu 30 menit dengan intensitas ringan sampai sedang ya Bu. Terus hindari gerakan mengangkat benda berat dan jongkok lebih dari 90 derajat. Terus untuk latihan fisik ibu bisa mengikuti senam hamil sesuai anjuran dengan petugas kesehatan. Nah, untuk yang di slide terakhir itu ada tanda bahaya kehamilan ya Bu. Jadi biasanya jika ibu menemui tanda bahaya kehamilan seperti muntah terus dan tidak nafsu makan, terus demam tinggi, dan dirasakan kurang bergerak dibanding sebelumnya, air ketuban keluar sebelum waktunya, atau terdapat luka di tangan dan wajah, atau pendarahan pada hamil muda. Nah, itu ibu bisa datang untuk ke puskesmas atau rumah sakit atau dikonsultasikan dengan dokter dan bidan bila dijumpai keluhan untuk tanda-tanda tersebut ibu. Di sini jangan sampai ya. Nah, Bu, yang selanjutnya itu ada pemeriksaan kehamilan secara psikologis dan mental ya Bu. Jadi persiapan sebelum hamil itu bukan hanya motivasi saja, tapi juga psikis itu sangat penting. Bila tidak disiapkan, nanti berisiko terhadap depresi pasca persalinan. Nah, yang pertama itu yang dilakukan percaya pada kemampuan tubuh ya Bu. Jadi afirmasi itu penting untuk mendukung pola pikir ibu selama kehamilan dan kelahiran untuk berpikir pola positif. Jadi katakanlah pada diri ibu sendiri bahwa saya itu bisa dan saya percaya bahwa saya bisa melahirkan bayi saya dengan selamat. Yang kedua itu mencari dukungan sosial atau orang-orang terdekat ibu. Jadi memiliki orang-orang terdekat yang bisa selalu ada untuk memberi dukungan, meyakinkan ibu bahwa ibu pasti bersalinan dengan baik juga sangat penting ya Bu. Sebagai bagian dari persiapan mental sebelum melahirkan. Misalnya juga pada pasangan, ibu bisa berbicara dengan pasangan mengenai kekhawatiran yang ibu rasakan dan memberitahu pasangan bahwa sebenarnya ibu inginkan selama persalinan nanti. Yang ketiga, membatasi suara negatif. Jadi ibu tidak perlu membaca dan usahakan menghindari cerita yang menakutkan karena bisa membuat ibu khawatir dan menghancurkan persiapan mental ibu sebelum melahirkan. Biasanya itu mungkin ada kerabat ibu yang sering menceritakan pengalaman melahirkannya yang sulit atau mematikan. Itu membuat ibu menjadi tidak siap secara mental untuk melahirkan. Keempat itu membaca cerita kelahiran yang positif ya Bu. Jadi selain membatasi cerita negatif seputar melahirkan, ibu juga bisa memperbanyak membaca atau mendengarkan cerita positif dari orang lain mengenai pengalaman persalinan mereka. Jadi cara ini membantu ibu untuk lebih percaya diri saat melahirkan nanti. Lalu selanjutnya itu ada pelayanan screening kesehatan ya Bu. Jadi yang pertama itu anamnesis yang ditanyakan keluhan utama, riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dulu, dan riwayat penyakit biasa. Untuk yang kedua, pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik ini dilakukan untuk mengetahui dan identifikasi status kesehatan. Nah, jadi yang dilakukan pada pemeriksaan fisik ini ada TTK, tanda-tanda vital ya Bu. Jadi pemeriksaan itu berupa suhu, nadi, respirasi, dan tekanan darah. Dan ada pemeriksaan status gizi untuk mengetahui indeks massa tubuh ibu dan juga lingkar lengan atas. Yang ketiga, pemeriksaan keluarga. Itu ada pemeriksaan HB, golongan darah, dan resus. Itu termasuk pemeriksaan rutin ya Bu. Nah, untuk pemeriksaan sesuai indikasinya itu terdapat rutin, gula darah, HIV, penyakit MS, hepatitis, malaria, thalassemia, Couch, diabetes, atau Pap sendiri. Baik, jadi apakah Ibu sudah jelas mengenai pelayanan screening kesehatan dan persiapan kehamilan secara psikologis dan mental Bu? Sudah jelas Bu?
Apakah ada yang ditanyakan? Saya mau nanya Bu, menurut dari tetangga saya katanya ya sebelum uh, program kehamilan katanya ada ini ya Bu, imunisasi. Oh iya, baik, benar Bu. Jadi pemberian imunisasi itu dilakukan pada wanita usia subur. Jadi yang diberikan itu imunisasi TT atau tetanus toxoid ya Bu. Nah, di tiap wanita usia subur itu usia 15 sampai 49 tahun itu diharapkan sudah mencapai status P5 atau sudah memenuhi imunisasi sampai dengan 5. Nah, lalu ada pemberian suplementasi gizi juga ya Bu. Jadi ibu bisa mengkonsumsi suplemen gizi yang mengandung senyawa besi yang setara dengan 60 mg besi dan 400 mikrogram asam folat. Jadi satu tablet itu diminum setiap minggu sepanjang tahun ya. Apakah sebelumnya ibu sudah mengkonsumsi tablet asam folat Bu? Belum Bu. Oh belum. Ya, nanti ibu bisa mengkonsumsi ya Bu. Baik Bu. Lalu untuk suplemennya tambah darah apakah ibu juga mengkonsumsi Bu? Konsumsi bisa sekali. Baik, berarti sudah benar ya Bu, kalau bisa dirutinkan ibu seminggu sekali itu dikonsumsi. Nah, di sini pelayanan kesehatan lainnya itu juga merupakan pelayanan individu yang diberikan sesuai dengan indikasi medis yang ditemukan pada saat pelayanan untuk masa sebelum hamil lainnya. Misalnya pada saat screening terdapat indikasi pada kehamilan ya Bu. Terus pelayanan ini tuh bisa bersifat klinis medis maupun non medis ya Bu. Misalnya dukungan psikososial, mediko-legal, perbaikan status gizi dan lain-lain. Nah, untuk perbaikan status gizi tadi kan sudah kita bahas sedikit ya Bu. Jadi pengelolaan nutrisi itu ibu pastikan asupan nutrisi harian terpenuhi, termasuk protein, zat besi, kalsium, asam folat, dan vitamin lainnya. Yang kedua, mengkonsumsi makanan sehat. Jadi ibu memprioritaskan makanan yang seimbang termasuk buah-buahan, sayuran, ciri-ciri itu, protein sehat, dan lemak sehat. Tadi kan ibu kurang mengkonsumsi sayur. Nah, berarti ibu bisa untuk diusahakan mengkonsumsi sayur lebih banyak ibu sekarang. Baik Bu, sampai di sini apakah sudah jelas? Apakah ada yang ingin bertanyakan Bu? Tidak ada Bu, sudah jelas. Jadi jika tidak ada tidak masalah ya Bu. Jika emang ada pertanyaan jangan ragu untuk bertanya ya Bu. Saya siap membantu ibu merencanakan kehamilan yang sehat dan aman. Terima kasih Bu. Bu, jika sudah jelas, saya boleh bertanya untuk beberapa penjelasan yang sudah saya berikan tadi Bu, mengenai perbaikan status gizi itu bagaimana Ibu tanggapi? Perbaikan status gizinya saya harus makan makanan gizi, terus juga karena saya kurang suka sayuran jadi saya harus memenuhi vitamin saya dengan konsumsi sayuran, terus juga minum airnya yang cukup sebanyak 2 liter. Lalu untuk suplemennya tadi Ibu harus meminum apa aja Bu? Suplemennya tadi tablet tenaga darah, terus juga ada tablet asam folat. Untuk tablet tambah darah kan Ibu tadi sudah mengkonsumsi tapi jarang ya Bu, berarti lebih harus dirutinkan lagi setiap minggu 1 kali ya Bu. Baik. Nah, untuk perawatan sehari-hari apa aja Bu yang Ibu tangkap tadi? Tadi saya harus menjaga kebersihan seperti mandi 2 kali sekali, kemudian mengganti pakaian dalam setiap hari, kemudian juga istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup berapa jam Bu? 7 sampai 8 jam. Jadi berarti sudah cukup jelas ya Bu. Kalau sudah tuh kita tutup konseling pada saat ini ya Bu. Ibu, terima kasih Bu. Oke, Bu.